Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my excellent students. How are you today? Ana bi khairan walhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang IPA. Yang suka IPA, ayo coba angkat tangan. Perhatikan struktur rangka pada video ini. Dim bones, dim bones, dim, dancing bones, dim bones, dim bones, dim, dancing bones, dim bones, dim bones, dim, dancing bones, doing the skeleton dance. Sistem gerak pada manusia. Manusia dapat berdiri dan bergerak karena mempunyai rangka. Rangka tubuh manusia seperti pada gambar di samping tersusun atas tulang beraneka bentuk yang saling berhubungan. Apa fungsi rangka dalam tubuhmu? Oke, kita lihat satu persatu. Pertama, rangka berfungsi sebagai penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Kedua, pelindung organ-organ vital seperti jantung dan otak. Ketiga, tempat pembentukan sel-sel darah. Keempat, tempat melekatnya otot. Kelima, rangka berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan mineral tubuh seperti kalsium, fosfor, dan lain-lain. Keenam, rangka berfungsi sebagai pembentuk komponen imunologis karena sel-sel darah putih dibentuk di dalam sumsum tulang. Dan ketujuh, sebagai alat gerak pasif. Berdasarkan bentuk dan ukuran, tulang dibedakan menjadi 4. Pertama, tulang pipa. Kedua, tulang pendek. Ketiga, tulang pipih. Dan keempat, tulang tidak beraturan. Berdasarkan bentuknya tadi, tulang dapat dibedakan menjadi 4. Kita lihat masing-masingnya. Pertama, tulang pipa atau long bone. Tulang pipa berbentuk tabung, berongga, dan memanjang. Contoh tulang pipa terdapat pada tulang lengan atas, tulang paha, tulang ruas jari kaki. Tulang pipa terdapat sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sumsum kuning berperan membentuk sel-sel lemak. Tulang pipa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, epifisis, terdapat pada kedua ujung tulang dan tersusun atas tulang rawan. Kedua, diafisis, bagian tengah tulang, terdapat sumsum merah dan sumsum kuning. Ketiga, cakra epifisis, terletak antara epifisis dan diafisis. Nah, ini dia, kita perhatikan. Ada epifisis, ada diafisis, dan ada cakra epifisis. Kedua, ada tulang pipih atau flat bone. Tulang pipih tersusun atas 2 lempengan tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum tulang. Pada tulang pipih menyusun dinding rongga, sehingga tulang pipih berfungsi sebagai pelindung atau memperkuat. Contohnya tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, dan tulang tengkorak. Ketiga, ada tulang pendek. Ukurannya pendek, bentuknya kubus atau bulat, dan di dalamnya berisi sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih.
Tulang pendek terdapat pada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan tulang tempurung lutut. Yang keempat, tulang tak beraturan. Nah, tulang ini memiliki bentuk yang tak termasuk dalam tulang pipa, tak termasuk dalam tulang pipih, dan tulang pendek. Tulang ini biasanya terdapat di tulang rahang dan ruas-ruas tulang belakang. Berdasarkan matriksnya, tulang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tulang kompak, merupakan tulang dengan matriks yang bersifat padat dan rapat, dijumpai pada tulang pipa. Dan yang kedua, tulang spons. Tulang spons memiliki matriks yang berongga dan dijumpai pada tulang pipih dan tulang pendek. Nah, ini dia. Berdasarkan sifat fisiknya, tulang dibedakan menjadi dua. Yang pertama tulang keras dan yang kedua tulang rawan. Kita lihat masing-masingnya. Tulang keras atau osteon. Tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblast. Osteoblast menghasilkan sel-sel tulang keras yang disebut dengan osteosit. Penyusun tulang keras terdiri dari protein, kolagen, kalsium, dan fosfor. Adanya zat kapur mengakibatkan tulang bersifat keras dan tidak mudah patah. Tulang keras dibungkus oleh selaput periosteum. Osteoklas adalah sel berinti banyak dan berukuran besar yang bersifat mengikis tulang. Osteoklas melubangi tulang yang kemudian dimasuki oleh kapiler darah dan osteoblast baru sehingga terbentuklah matriks. Nah, matriks ini terletak dalam lingkaran dan membentuk sistem Harvers. Nah, ini kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini dia sistem Harvers. Sistem Harvers adalah suatu kesatuan sel-sel tulang dan matriks tulang yang mengelilingi suatu pembuluh darah dan saraf sehingga membentuk suatu sistem. Nah, ini dia yang terletak di dalam tulang kita. Yang kedua ada tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang disebut kondrosit. Tulang rawan dilindungi oleh selaput perikondrium. Tulang rawan lebih elastis dibandingkan tulang keras. Tulang rawan biasanya terdapat pada ujung tulang pipa, daun telinga, cuping hidung, serta ujung-ujung tulang yang membentuk sendi gerak. Ada 3 jenis tulang rawan. Yang pertama ada tulang rawan hialin, yang kedua ada tulang rawan elastis, dan yang ketiga ada tulang rawan fibrosa. Rangka manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama kita lihat gambarnya. Ada bagian tengkorak, ada bagian badan, dan yang ketiga ada bagian anggota gerak. Oke, kita lihat masing-masingnya. Tadi berdasarkan tempatnya tulang dibagi 3. Yang pertama ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun atas tulang yang berbentuk pipih. Nah, tulang tengkorak dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tulang bagian kepala dan tulang bagian muka. Nah, tulang bagian kepala meliputi tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Sedangkan pada tulang bagian muka itu meliputi ada tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang langit-langit, tulang hidung, dan tulang air mata. Nah, ini dia masing-masingnya. Ini ada tulang dahi, tulang baji, tulang pipi, tulang rahang bawah, tulang tengkorak, tulang pelipis. Nah, ini kita lihat. Yang kedua ada tulang badan. Tulang badan meliputi tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang-tulang rusuk membentuk rongga dada sebagai tempat jantung dan paru-paru. Tulang dada ini ada bagian hulu, ada bagian badan, dan ada tulang pedang.
Nah, di sini ada 7 pasang tulang rusuk sejati, ada 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Pada tulang bahu terdiri dari tulang selangkah dan tulang belikat. Pada gelang panggul terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, ini kita lihat gambarnya. Di sini ada tulang usus, tulang duduk. Nah, di sini ada tulang selangkah, dan di sini ada tulang belikat pada tulang bahu. Ini ruas-ruas tulang belakang. Nah, pada tulang rusuk dan tulang dada tadi ada tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedang. Dan tulang rusuk sejati ada 7 pasang, ada tulang rusuk palsu 3 pasang, dan tulang rusuk melayang 2 pasang. Nah, ini tulang rawan pada tulang rusuk. Yang ketiga, tulang anggota badan. Tulang anggota badan terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang tungkai menyangga tubuh untuk berdiri dan memungkinkan kita bergerak secara bebas. Nah, ini bagian-bagiannya. Pada tulang anggota gerak atas ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Sedangkan pada tulang anggota gerak bawah ada tulang paha, tulang kering, tulang jari kaki. Nah, kita lihat masing-masingnya. Nah, ini dia anggota gerak atas. Ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan. Ini anggota gerak atas. Sedangkan pada anggota gerak bawah ini ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, tulang telapak kaki, dan ada tulang kering. Ada 206 tulang dalam kerangka manusia dewasa, dengan tulang terbesar berada di kaki, dan sementara yang terkecil ditemukan di jari tangan dan kaki kita. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah wa doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.